ternyata selama ini kamu di belakang aku kayak gini ya. Cukup bukti di HP ini. Hari akad nikah harusnya jadi momen paling bahagia. Semua tamu sudah hadir. Calon suami duduk gagah menanti ijab kabul. Sampai anak kecil tiba-tiba berlari ke depan tamu undangan dan berteriak, "Ibu, jangan nikah dengan dia." Sejak detik itu, semua rahasia kelam calon ayah tirinya terbongkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, udara di Depok terasa lembab setelah hujan turun semalaman. Jalan-jalan di komplek Melati Indah masih menyisakan genangan kecil yang memantulkan langit abu-abu. Di antara rumah-rumah sederhana yang berdempetan dengan pagar besi bercat pudar, berdirilah rumah mungil bercat hijau milik seorang janda bernama Nabila. Wanita berusia 32 tahun itu hidup sederhana, membesarkan anak semata wayangnya. Rio, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang cerdas tapi pendiam. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas, Nabila menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia menutup luka kesepian dengan bekerja keras dari rumah, menerima orderan jahit, sesekali membuat kue untuk tetangga, dan kadang ikut bazar kecil di masjid komplek. Kehidupannya pas-pasan, tapi cukup. Yang paling berharga bagi Nabila hanyalah Rio, anak laki-laki yang selalu jadi alasan ia bertahan. Namun, di balik senyum hangatnya, ada malam-malam panjang penuh tangis yang tidak pernah dilihat Rio. Kesepian menekan dada, membuatnya merasa seolah hidup ini terlalu panjang untuk dijalani seorang diri. "Aku kuat, aku bisa." Begitu ia selalu berbisik pada dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia merindukan seseorang yang bisa mendampinginya, menemaninya berbagi cerita, dan memberi figur ayah bagi Rio. Hidup Nabila mulai berubah saat ia bertemu dengan Arif. Pertemuan itu begitu sederhana, nyaris klise. Suatu sore, ketika Nabila hendak mengantar pesanan kue basah ke acara arisan komplek tetangga, hujan deras turun mendadak. Jalanan becek membuat langkahnya tergelincir, dan kotak-kotak berisi kue berserakan di aspal. Nabila terduduk, lututnya lecet, wajahnya pucat. Saat itu, seorang pria tinggi berkemeja abu-abu mendekat, menolongnya tanpa banyak bicara. Ia membantu memunguti kue yang tumpah dan bahkan mengantarkannya sampai ke rumah si pemesan. Pria itu memperkenalkan diri, namanya Arif. Ia bekerja sebagai konsultan properti dan sering bolak-balik ke Depok untuk urusan proyek. Dari pertemuan singkat itu, Arif menyimpan nomor Nabila dengan alasan jika suatu hari ingin memesan kue. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar menghubungi, memesan beberapa kotak untuk acara kecil kantornya. Dari situlah komunikasi mereka berlanjut. Berawal dari urusan kue hingga akhirnya ke hal-hal pribadi. Nabila awalnya menolak setiap ajakan makan bersama. Tapi Arif tak pernah menyerah. Ia sabar, tidak memaksa, justru selalu menunjukkan perhatian tulus. Bahkan ketika ia tahu bahwa Nabila seorang janda dengan anak, Arif tetap ingin mengenalnya lebih jauh. Lambat laun, hati Nabila yang selama ini tertutup mulai terbuka. Yang membuatnya semakin luluh adalah cara Arif memperlakukan Rio. Bocah itu biasanya sulit dekat dengan orang baru, apalagi laki-laki dewasa. Namun entah kenapa, bersama Arif, Rio terlihat lebih santai. Pernah suatu sore, mereka pergi ke taman komplek. Rio yang biasanya canggung justru bisa tertawa lepas dan bahkan tertidur di pangkuan Arif saat perjalanan pulang. Nabila yang melihatnya merasa haru sekaligus lega. Seakan-akan, inilah sosok ayah yang selama ini dirindukan anaknya. Hari-hari pun berjalan, dan Arif semakin sering hadir dalam hidup mereka. Ia membantu Nabila membawa pesanan catering, sesekali menjemput Rio sekolah, dan bahkan ikut kerja bakti di komplek. Warga sekitar mengenalnya sebagai lelaki sopan, ringan tangan, dan ramah. Orang tua Nabila pun mulai menyukai Arif. Lingkungan kecil komplek Melati Indah seolah menyambutnya dengan baik. Tak butuh waktu lama, Arif melamar Nabila. Ia datang bersama 2 orang kerabat yang dikenalkan sebagai kakak sepupu dan pamannya. Mereka membawa seserahan sederhana dan menyebut tanggal baik untuk akad nikah. Nabila menangis terharu malam itu. Baginya, semua terasa seperti jawaban dari doa panjang yang ia panjatkan. Namun, jauh di lubuk hati Rio, ada sesuatu yang berbeda. Bocah itu terlihat sering menyendiri belakangan ini.
Ia memandangi handphone tua ibunya, ponsel usang dengan layar retak yang sebenarnya sudah tidak dipakai. Kadang ia mencoret-coret gambar laki-laki berkumis di buku tulisnya. Lalu buru-buru menutup buku ketika Nabila bertanya. Rio jarang mengeluh, tapi matanya menyimpan rahasia yang tidak dipahami ibunya. Nabila mengira semua itu hanyalah kecemburuan anak kecil yang takut kehilangan perhatian. Ia mencoba menenangkan Rio dengan memeluknya setiap malam. Berkata, "Ibu tetap milikmu. Nak, tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hati ibu." Rio hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya seolah ingin mengatakan lebih banyak. Hari-hari menuju akad semakin sibuk. Nabila menjahit sendiri kebaya putih sederhana untuk hari bahagianya. Arif setuju dengan konsep sederhana hanya akad di rumah orang tua Nabila. Di bawah tenda kecil dengan kursi lipat berjejer rapi. Semua tampak sempurna, namun Rio semakin gelisah. Beberapa kali Nabila memergoki anaknya berbisik pelan sambil menempelkan handphone ke telinga. Lalu buru-buru menutupnya saat ia masuk kamar. Ketika ditanya, Rio hanya menjawab sedang mendengarkan video lucu. Nabila ingin percaya, tapi hatinya diliputi resah. Ia tidak tahu bahwa diam-diam Rio menyimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Hari akad pun tiba. Pagi itu rumah orang tua Nabila penuh wangi bunga melati. Tetangga berdatangan. Kursi sudah terisi. Penghulu siap memimpin prosesi. Nabila duduk anggun dengan kebaya putih hasil tangannya sendiri. Wajahnya dirias sahabatnya. Arif tampak gagah dengan baju koko dan peci putih. Tersenyum penuh keyakinan. Semua orang menanti momen ijab kabul. Namun tepat ketika penghulu membuka acara, Rio yang sejak tadi duduk di pangkuan ibunya tiba-tiba berdiri. Bocah itu berlari ke tengah ruangan. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Tangannya menggenggam erat sebuah handphone usang. Dengan suara lantang yang mengguncang seluruh rumah, ia berteriak, "Jangan, Bu, jangan nikah dengan dia. Aku tahu siapa dia sebenarnya." Ruangan sontak hening. Tamu-tamu saling pandang. Arif memucat, dan Nabila terdiam membeku. Semua mata kini tertuju pada bocah kecil itu. Rio berdiri tepat di antara penghulu dan kursi akad. Seolah tubuh kecilnya menjadi dinding yang tiba-tiba tumbuh dari lantai keramik. Tangan kirinya menggenggam ponsel tua Nabila begitu erat sampai buku-bukunya memutih. "Jangan nikah dengan dia, Bu," ulangnya. Kini suaranya lebih bergetar, tapi jelas, "Aku punya buktinya." Tamu-tamu menahan napas. Arif, yang semula duduk tegak dengan senyum tenang, bangkit setengah dan berusaha tertawa kecil seperti menepis kaget. "Rio, nak, ayo kembali ke ibu. Ini acara orang tua, jangan bercanda." Ia menoleh ke tamu-tamu, mengangkat tangan seolah meminta maaf atas ulah anak kecil. Namun Rio tidak bergerak. Bocah itu melangkah satu kali ke belakang, menjaga jarak, lalu mengarahkan layar ponsel ke arah pengeras suara kecil yang dipasang panitia di sudut ruang. "Kalau Om Arif benar, Om berani dengar ini." Ia melirik pada penghulu, pada Nabila, seolah meminta izin. Penghulu menatap Nabila, dan Nabila masih duduk hanya mengangguk kaku. Jantungnya seperti dipalu. "Silakan," kata penghulu pelan. Suaranya seperti disapu angin yang baru saja kehilangan arah. Rio menekan tombol play. Dari speaker ponsel tua itu, suara yang familiar tumpah. Agak serak, tercampur bunyi sendok beradu gelas rekaman yang jelas diambil di tempat umum. Mungkin kafe. "Tenang, bro, abis ijab kabul. Semua urusan aset gampang. Anak dia masih kecil. Si ibu juga, lembut, gampang dibujuk. Yang penting sekarang tampil tulus. Gue pegang semuanya." Habis itu selesai. Suara itu bukan hanya mirip itu suara Arif. Lengkap dengan cara ia menekankan kata-kata, tawa singkat di ujung kalimat, dan napas yang pernah Nabila hafal saat lelaki itu berpura-pura lelah mengangkat nampan catering. Nabila merasakan tubuhnya seperti kehilangan tulang. Tangannya mencari pegangan menemukan tepi gaunnya sendiri. Air mata yang tadi ditahan langsung jatuh. Tapi ia tidak mengusapnya. Ia ingin mendengar sampai habis. Di rekaman, ada suara lain bertanya, "Yakin gak Bapak?" Arif tertawa pendek. "Enggaklah, target itu target." Lalu rekaman berhenti, seolah Rio memotongnya di titik yang paling menusuk. Beberapa tamu berseru lirih. Ada yang menutup mulut. Ada yang memandang Arif dengan mata menyipit. Wajah Arif memucat lalu memerah. "Itu bukan suara saya," katanya lantang, nyaris marah. "Itu editan. Ini fitnah." Ia maju selangkah, menunduk hendak meraih ponsel di tangan Rio. Tapi Rio memeluk ponsel itu ke dadanya. "Jangan sentuh," katanya. "Ini buat ibu." Arif mundur sedikit, menoleh ke kanan kiri,
memindai wajah-wajah yang kini tidak lagi menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Wajah Pak RT yang semula ramah mematung keras seperti batu. Nabila berdiri, kakinya gemetar. Tapi ia berdiri, ia menghadap penghulu. Suaranya tertahan. "Saya mohon, acara ini ditunda." Penghulu menautkan jemari di depan perutnya dan mengangguk pelan. "Kita hentikan dulu." "Bu," kalimat itu seperti palu sidang yang diketukkan di meja pendek. Tandas, dan tak bisa ditarik lagi. Ibu Nabila memeluk putrinya dari samping. Sementara ayahnya yang sedari tadi duduk di belakang berdiri dan menatap Arif lama sekali. Tatapan tua yang penuh perasaan gagal memahami dan sekaligus marah pada dirinya sendiri karena ikut percaya pada orang asing. Arif mulai mengatur napasnya. "Nabila, aku bisa jelaskan. Tolong kasih aku kesempatan." Langkahnya satu-satu mendekat, membawa aroma parfum yang dulu Nabila sukai dan kini terasa memuakan. Nabila mengangkat telapak tangan, melarang. "Jangan selangkah lagi." Suaranya pelan, tapi jelas. "Saya tidak akan menikah hari ini." Seketika ruang terasa lebih lapang bukan karena tenda mengembang, melainkan karena sesuatu yang menggenggam dada Nabila selama ini akhirnya retak. Keributan kecil terjadi di belakang. Beberapa tamu merekam, beberapa menurunkan ponsel mereka. Merasa tidak enak, sahabat Nabila, Yani, maju ke depan dan berdiri di sisi Rio. Seperti membentuk pagar kecil, Arif menoleh, mencari sekutu menemukan hanya mata-mata heran. "Saya korban." Arif mengangkat kedua tangan. Suara itu disunting. "Kalian semua tahu teknologi sekarang." Pak RT maju selangkah. "Kalau itu editan, laporkan. Tapi sekarang, Anda pulang dulu. Biar keluarga menenangkan diri." Kalimat itu tegas tanpa membentak. Tapi intinya jelas. Arif sudah tak diterima di sana. Arif berdiri canggung beberapa detik, seolah masih berharap ada satu tangan yang mengundangnya duduk kembali. Tidak ada. Akhirnya ia memutar badan, menyingkap tirai tenda, dan pergi. Bunyi langkahnya di paving basah terdengar lebih keras dari musik yang sudah dihentikan panitia. Nabila menyadari jarinya menempel dingin pada kulitnya sendiri. Baru saat itulah ia merasakan Rio menyentuh pinggangnya. Bocah itu memeluknya dari samping, memindahkan keberanian kecilnya ke tubuh ibunya yang lemas. Acara bubar pelan-pelan, seperti air hujan yang enggan berhenti tapi akhirnya menyerah juga. Tamu-tamu pamit dengan kalimat simpati. Sebagian mengantar makanan kembali ke dapur, sebagian mengusap bahu Nabila. Ada yang bisik-bisik, tapi entah mengapa, bisik-bisik hari itu justru terasa seperti selimut bukan untuk menutup malu, melainkan untuk menghangatkan yang dingin. Penghulu menyalami Nabila dan meminta maaf seolah ia ikut bertanggung jawab pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. "Tidak apa, Pak," Nabila berkata, bibirnya mencoba tersenyum. "Terima kasih." Sore turun perlahan. Di ruang tamu yang mulai sepi, Nabila duduk berdua dengan Rio. Ponsel tua itu berada di meja, seolah benda rapuh yang baru saja menahan beban puluhan kilogram. Nabila menatap anaknya. "Kamu dapat rekaman itu dari mana?" Rio menggigit bibir bawahnya, lalu bercerita dengan kalimat pendek-pendek yang tumbuh menjadi alur. "Aku lihat Om Arif di kafe depan minimarket. Bu, dia duduk sama orang." Ngomongnya keras. "Aku duduk di belakang tiang. Handphone ibu yang lama masih bisa rekam. Aku coba, terus aku dengar lagi malamnya. Aku takut, tapi aku ingat ibu bilang jujur itu penting." Ia menunduk, bahunya menegang. "Maaf kalau bikin ibu malu di depan orang-orang." Nabila terisak, bukan karena malu, melainkan karena bersyukur. Ia menarik Rio ke pelukannya dan menutup mata, mencium rambut anak yang masih berbau sampo jeruk. "Kamu berani sekali, Nak. Kamu menyelamatkan ibu." Rio tidak menjawab. Ia hanya memeluk lebih kencang, seolah takut jika longgar sedikit saja, ibunya akan jatuh lagi ke lubang yang barusan mereka tutup. Malam itu rumah terasa asing, seperti habis dibongkar pasang. Sisa-sisa dekorasi di halaman depan masih menempel pita melati yang belum sempat dicabut, kursi lipat yang belum dilipat, kain putih yang lembab. Di dalam, meja penuh sisa makanan yang tak jadi disantap. Nabila berjalan pelan ke dapur, menuangkan 2 gelas teh hangat, kembali ke ruang tamu, dan duduk. Ia menatap ponsel tua itu lama-lama, lalu menyalakannya lagi. Ada satu file lain di folder rekaman. Namanya acak. Durasinya lebih pendek. Dengan tangan bergetar, ia menekan play. Suara perempuan terdengar. Dewasa, ringan, sedikit sinis, tapi akrab. "Jeti, kamu beneran nikahin janda itu demi warisannya? Keren amat." Lalu suara Arif, pelan tapi jelas. "Kerja itu kerja, jangan bawa hati." Nabila mematikan ponsel sebelum rekaman selesai.
Ia meletakkannya pelan di meja, seperti menaruh sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Rio menatap ibunya. Ada lagi? Nabila menggeleng. Ia mengusap mata, menghela napas panjang, napas yang terasa seperti menyeret karung pasir keluar dari dadanya. Mungkin ibu harus lapor, katanya lirih, atau minimal cerita ke Pak RT. Kita nggak tahu Arif sendirian atau enggak. Orang begitu jarang main sendiri. Rio mengangguk kecil. Aku takut. Bu, akunya, kalau nanti Om Arif marah, datang ke rumah. Nabila menatap anaknya lama, lalu berdiri dan menutup gorden. Selama ibu ada, kamu aman. Kalimat itu bukan sekadar janji. Itu semacam mantra yang ia ulang-ulang agar rumah mungil di komplek Melati Indah tetap menjadi tempat paling aman di dunia. Tak lama, Yani datang membawa dua tetangga lain. Mereka membersihkan sisa-sisa dekorasi, menurunkan tirai, menggulung kabel. Mereka tidak banyak bertanya. Tangan-tangan mereka bekerja seperti doa. Yani menatap Nabila dan berbisik, besok pagi aku ikut ke kantor kelurahan. Kita tanya prosedur kalau mau melapor. Nabila mengangguk, merasa tidak lagi sendirian. Malam makin larut, hujan turun tipis lagi, mengetuk genteng seng pelan-pelan. Ketika rumah akhirnya sepi, Nabila mengunci pintu, memastikan jendela tertutup rapat. Rio sudah tertidur sambil memeluk gulingnya. Napasnya pelan. Nabila duduk di ujung ranjang anaknya, mengamati wajah kecil itu yang hari ini menua beberapa tahun karena keberanian. Ia mengelus rambut Rio. Maaf ya, nak, bisiknya. Ibu sempat hampir percaya pada orang yang salah. Di luar, lampu jalan memantulkan bayangan pohon jambu yang bergoyang. Untuk pertama kalinya sejak siang, Nabila mengizinkan dirinya menangis. Air mata itu jatuh tanpa bunyi, membasahi punggung tangannya sendiri. Sebelum tidur, ia kembali menyalakan ponsel tua. Ia memindahkan rekaman ke flash disk, lalu menyimpannya di dalam kotak jahit di bawah gulungan benang, jarum, dan pita. Ia menulis catatan kecil, bukti 1 dan bukti kedua. Tindakan sederhana itu memberinya rasa kontrol, sekeping kecil kendali di antara reruntuhan rencana yang gagal. Lalu ia mematikan lampu kamar, menyusup ke samping Rio, memeluk anaknya dari belakang seperti saat Rio masih bayi hangat, rapat, dan dengan doa yang tidak diucapkan keras-keras. Semoga besok lebih terang. Di kejauhan, suara motor melintas di jalan utama komplek, diikuti gonggongan anjing tetangga. Nabila menajamkan telinga beberapa detik, memastikan tidak ada langkah berhenti di depan pagar hijau. Tidak ada, hanya malam yang akhirnya memberi ruang pada lelah. Di Depok, di sebuah rumah kecil yang hari ini menolak jadi panggung kebohongan, dua manusia berusaha tidur dengan hati yang patah tapi nyala yang anehnya tetap hidup. Besok, pikir Nabila, mereka akan memulai sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Mengejar kebenaran. Pagi berikutnya, komplek Melati Indah sudah ramai lagi dengan rutinitas. Anak-anak berseragam putih merah berlarian ke sekolah. Tukang bubur lewat sambil menggoyang-goyang gerobaknya, dan ibu-ibu menyapu halaman sambil bergosip ringan. Namun di rumah bercat hijau milik Nabila, suasana masih tegang. Bekas dekorasi akad nikah yang gagal sudah dibersihkan, tapi bayangan kejadian kemarin masih menggantung di udara. Nabila duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Ia memandangi flash disk kecil di tangannya, satu-satunya saksi bisu yang bisa menjelaskan semuanya. Rio duduk di seberangnya, mengaduk susu coklat dengan sendok sambil sesekali melirik ibunya. Bu, katanya pelan, kita beneran mau lapor? Nabila mengangguk pelan. Iya, nak, kalau kita diam, orang lain bisa jadi korban juga. Sekitar jam 9, Yani datang. Ia mengenakan jilbab biru tua dan membawa mak kosong. Ayo, Pil, kita ke kelurahan dulu, biar ada catatan resmi. Nabila menyiapkan Rio, menguncinya di rumah Yani sebentar, lalu bersama sahabatnya itu berjalan kaki menuju kantor kelurahan di ujung komplek. Sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapa dengan raut wajah penuh simpati. Sabar ya, Nabila, kata mereka. Ada yang bahkan menepuk bahunya. Rasanya aneh, kemarin ia malu luar biasa, tapi sekarang ia merasakan kekuatan baru dari mata-mata yang dulu hanya sekadar menyapa pagi. Di kantor kelurahan, Pak RW dan staf setempat mendengar cerita Nabila dengan serius. Ketika rekaman diperdengarkan, wajah mereka tegang. Ini masalah besar, kata Pak RW. Bukan hanya penipuan, tapi juga rencana perampasan aset. Bu, Nabila harus bawa ini ke polisi. Nabila mengangguk, tapi ia masih merasa gentar. Bayangan Arif masih melekat di kepalanya. Senyumnya yang dulu menenangkan kini tampak seperti topeng yang menyeramkan. Malam harinya, ketika Rio sudah tidur,
Nabila duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka ponsel tua lagi, mencoba memutar ulang rekaman. Tiba-tiba ia menemukan satu file baru dengan tanggal rekaman yang sangat dekat. Bahkan sehari sebelum akad, dengan jantung berdegup kencang, ia menekan play. Kali ini suara Arif terdengar jelas, seolah berbicara pada dirinya sendiri di dalam mobil. Nabila gampang dikendalikan. Dia lelah hidup susah, tapi sok kuat. Kalau kasih perhatian ke anaknya, dia pasti luluh. Biar bocah itu percaya dulu, baru kita ambil semua yang bisa diambil. Nabila terisak keras. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar, rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Ia segera memindahkan file itu ke flash disk, lalu menyimpannya lebih dalam lagi. Ia tahu bukti ini tak boleh hilang. Keesokan paginya, seorang pria parubaya bernama Pak Darto datang ke rumah Nabila. Rambutnya sudah memutih, wajahnya letih, tapi sorot matanya tegas. Ia membawa kabar mengejutkan. Anak saya, Lila, dulu juga hampir ditipu Arif. Bahkan sempat bertunangan 2 hari sebelum akad. Dia kabur bawa uang tabungan mereka. Nabila terdiam. Jeti benar, bukan hanya dirinya, ada korban lain. Pak Darto juga mengenalkan 2 orang lain keluarga korban berbeda. Mereka duduk di ruang tamu, berbagi kisah dengan suara pelan tapi penuh luka. Ternyata Arif punya jejak panjang. Setiap cerita membuat darah Nabila semakin dingin, tapi juga semakin kuat niatnya. Mereka sepakat mengumpulkan bukti bersama. Beberapa hari kemudian, mereka mendengar kabar Arif menginap di sebuah hotel kecil di pusat Depok. Dengan hati-hati, mereka menunggu di seberang jalan. Dari kejauhan, Nabila melihat sosok itu keluar dari hotel, mengenakan jaket kulit hitam, masker abu-abu, dan kacamata gelap. Namun sekejap, tatapan matanya bertemu dengan Nabila. Ada ekspresi terkejut dan marah. Itu tatapan lelaki yang menyadari semua tipuan hampir runtuh. Esoknya, berita penangkapan Arif menghiasi media lokal. Polisi menyita dokumen palsu, perhiasan, dan catatan strategi penipuan. Nabila duduk di rumah, memeluk Rio. Bocah itu berkata polos, "Bu, Arif udah pergi jauh ya?" Nabila mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, nak, dia nggak akan kembali lagi ke sini." Namun beberapa malam kemudian, ketenangan itu pecah. Saat membuka pintu pagar di pagi hari, Nabila menemukan amplop tanpa nama. Di dalamnya, ada sebuah flash disk. Dengan tangan bergetar, ia membukanya di laptop. Isinya video buram berdurasi 2 menit menampilkan dirinya dan Rio yang sedang berjalan pulang dari warung. Sudut pengambilan gambar jelas menunjukkan bahwa mereka diawasi diam-diam. Tubuh Nabila membeku. Ini bukan sekadar sisa masa lalu. Ini ancaman baru. Tapi bagaimana mungkin jika Arif sudah ditahan? Hari-hari berikutnya berubah jadi bayangan panjang. Nabila tak lagi berani keluar malam. Rio pun tak diizinkan bermain jauh. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan pagar, jantung Nabila serasa mau pecah. Yani, yang tahu cerita itu, sering menemaninya malam-malam. Namun ancaman tetap terasa nyata. Sampai suatu sore, Dinda, seorang rekan kerja Arif yang sempat akrab dengannya, datang menemui Nabila. Wajahnya penuh ragu, tapi sorot matanya jujur. "Aku harus cerita," katanya. Arif tidak sendirian. Dia punya saudara kembar namanya Rian. Dari dulu mereka sudah main tipu bareng. Kalau satu jatuh, yang lain nerusin. Nabila menatapnya tak percaya. Semua potongan puzzle mendadak masuk akal. Ancaman tetap datang meski Arif sudah ditahan. Selama ini ada bayangan lain. "Rian," gumam Nabila, "itu kenapa semuanya terasa belum selesai?" Mereka pun merencanakan sesuatu. Dengan bantuan Dinda, mereka mengetahui bahwa Rian, menggunakan nama samaran Pak Raffi, akan hadir di sebuah seminar bisnis di Hotel Arya, Depok. Nabila memberanikan diri mendaftar sebagai peserta. Hari itu, ia mengenakan jilbab sederhana dan membawa flash disk berisi rekaman lama. Ruang seminar penuh orang. Suara pembicara bergema, tapi jantung Nabila lebih keras. Saat sesi tanya jawab, ia berdiri. "Pak Raffi," panggilnya lantang. Semua mata menoleh. Pria di depan sosok yang wajahnya mirip Arif menatap kaget. "Saya tidak kenal siapa Rian," katanya tenang. Bibirnya melengkung sinis. Nabila maju beberapa langkah, mengangkat ponselnya, lalu memutar video lama yang Dinda temukan menampilkan Arif dan Rian tertawa bersama. "Ini Arif, ini Rian, saudara kembar. Kalian selama ini mainkan banyak orang." Ruangan bergemuruh. Beberapa orang langsung merekam. Sebagian berbisik-bisik. Wajah Rian berubah pucat. Polisi yang sudah diajak koordinasi sebelumnya masuk ke ruangan, mendekat, dan akhirnya membawanya pergi. Bagi Nabila,
Itu momen lega sekaligus getir. Semua kepalsuan akhirnya terbongkar di depan banyak orang. Ia menangis diam-diam, merasa semua beban sedikit terangkat. Beberapa minggu setelah penangkapan, hidup di komplek Melati Indah mulai normal lagi. Rumah Nabila kembali ramai, bukan dengan pesta, tapi dengan aktivitas baru. Beberapa ibu datang untuk belajar menjahit darinya. Anak-anak mereka bermain bersama Rio. Suara tawa anak-anak mengisi ruang tamu yang dulu hanya berisi mesin jahit berdengung. Suatu sore, Rio mendekati ibunya di teras. "Bu," katanya sambil tersenyum polos, "kalau udah besar, Rio mau jadi polisi." Nabila terkejut, lalu bertanya lembut, "Kenapa?" Rio menatap jauh ke jalan komplek. Soalnya Rio nggak mau ada ibu-ibu lain yang ditipu orang jahat. Rio mau jagain mereka. Air mata Nabila jatuh lagi. Kali ini bukan karena luka, melainkan karena bangga. Ia mengelus rambut anaknya dan memeluknya erat. "Kamu pahlawan, Ibu," bisiknya. Di langit Depok, matahari tenggelam perlahan, meninggalkan cahaya jingga yang lembut di atas komplek Melati Indah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nabila merasa tenang. Tidak ada lagi bayangan di balik jendela, tidak ada lagi suara ancaman dari rekaman. Yang tersisa hanyalah kehidupan sederhana, cinta seorang ibu dan anak, serta janji bahwa mereka akan selalu saling melindungi. Dan malam itu, saat bulan purnama menggantung, Nabila berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih Engkau selamatkan aku tepat pada waktunya." Lewat keberanian anak kecilku, ia tahu perjalanan belum selesai, pengadilan masih menanti, tapi kini ia tidak lagi takut. Sebab ia punya Rio, pahlawan kecil yang sudah membuktikan bahwa cinta seorang anak bisa menyelamatkan seorang ibu dari jurang paling gelap. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.